Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita membiarkan sebuah keraguan merajai hati kita, sehingga kita enggan untuk melangkah, melakukan sebuah pembaharuan. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk berani tanpa ragu melangkah dengan pasti membuat pembaharuan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja yang Maha Mulia, Santo Yohanes Imammu mengingkari diri dan mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladannya agar kau perkenalkan dan kau perkenankan kami untuk memandang kemuliaan-Mu yang kekal. Siapkanlah dan kuatkanlah hati kami agar kami kau mampukan dengan hati yang tulus dan ikhlas menyambut kedatangan-Mu di dalam kesederhanaan di hati kami. Kuatkanlah kami untuk tanpa ragu melangkah di dalam iman kami kepadamu di setiap perjalanan persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama mengenai nubuat bilangan yang disampaikan oleh Bileam di dalam kitab Bilangan yang mengatakan tentang hadirnya seorang penyelamat. Penyelamat akan datang di antara kita ketika kita menyadari, ketika kita mau melihat, ketika kita mau mendengar, Tuhan memang selalu hadir di tengah-tengah kita. Hanya saja seringkali kita tidak mendengarkan sapaan-Nya. Kadang keraguan-raguan justru mempertanyakan kuasa manakah yang Ia pergunakan. Sebagaimana yang dialami oleh Yesus sendiri yang dikisahkan di dalam Injil Matius. Terkadang kita manusia tidak dapat membedakan antara kuasa Allah dan kuasa dari manusia. Atau kadang kita bingung dengan kuasa yang benar-benar dari Allah atau kuasa di mana manusia mengatasnamakan Allah untuk melegitimasi kebenarannya atas perkataannya yang mengatasnamakan Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang waktu itu merasa ragu dengan Yesus tentang asal-usul kekuasaan Yesus. Tetapi Yesus justru membongkar sikap sok suci mereka. Mereka bertanya bukan karena sebuah kerendahan hati, tetapi mereka bertanya karena ingin menjatuhkan. Seringkali kita menjadi pribadi tidak ingin disentuh oleh kritik dengan menggunakan agama. Seringkali kita menunjukkan kearogansian kita dengan mengatakan bahwa perkataan kitalah yang paling benar dengan membungkusnya di dalam agama. Agama hanyalah sarana untuk kita beriman. Tetapi orang beriman tidak akan pernah menggunakan agama sebagai legitimasi atas keangkuhannya, atas sok sucinya, atas orang yang licik. Bukan. Beragama kita diajak untuk bertumbuh, berkembang di dalam iman yang sama, di dalam sebuah kedamaian. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian yang terkasih, tentu kita dianugerahkan sebuah pengetahuan. Keraguan-keraguan menjadi wajar
menjadi pertanda untuk kita semua semakin terus belajar, berani mengevaluasi, berani memperbaiki diri. Tetapi bukan berarti keraguan-raguan itu membuat kita tidak berani melangkah dan melakukan sebuah perubahan. Pengosongan diri yang dilakukan oleh Yohanes dari salib telah memampukan dia untuk melakukan pembaharuan di dalam ordonya. Kita diingatkan kembali untuk terus belajar. Ketika kita ingin melakukan pembaharuan, kita harus dengan rendah hati, berani mengosongkan diri, memperbaiki diri kita, barulah kita membiarkan Tuhan merajai dan bersaksi di dalam perjalanan hidup kita mengenai kebenaran. Beranikah kita untuk dengan rendah hati mengosongkan diri, melihat, mendengarkan apa yang benar, barulah kita wartakan. Tentu melakukan sebuah pembaharuan bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi kalau kita jatuh di dalam keterpurukan. Tetapi sebuah niat yang tulus, niat yang kuat akan membantu kita untuk mewartakan kebenaran, dimulai dengan kita sendiri, dimulai dengan diri kita yang mau bangkit, mau mewartakan kebenaran dan tidak melakukan sesuatu dengan arogansi. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sok tahu melegitimasi perkataan yang dibungkus dengan kesucian keagamaan menunjukkan sebuah arogansi atau kesombongan. Tetapi semuanya itu tidak akan menyelesaikan sebuah persoalan. Yesus menawarkan untuk membiarkan kekuasaan Allah merajai hati kita. Kita mengosongkan diri. Dengan rendah hati, kita mengevaluasi, menerima dan memperbaiki diri kita. Barulah kita menjalankan apa yang kita imani. Dan beranilah untuk melakukan pembaharuan dengan cara yang tepat dan benar, bukan memprovokasi, tetapi menciptakan kedamaian yang membuat nyaman semua orang. Selamat beraktivitas. Mari kita awali pekan ini dengan berkat yang istimewa, dengan tetap setia bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.